Kalau menurut aku ya, tata surya itu terbentang dekat matahari. Sebagian materi matahari tersedot dan terlempar keluar kemudian membentuk planet-planet. Kalau menurutku sih teori planetesimal. Teori ini tuh menyebutkan bahwa matahari itu tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Gitu sih. Nah, aku juga setuju sih. Terus sama satu lagi, teori bintang kembar. Nah, itu tuh salah satu bintang tersebut itu meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat, sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan matahari, sementara pecahan-pecahannya adalah planet yang mengelilinginya. Gitu sih. Tata surya itu terbentuk dari awan gas dan debu raksasa yang runtuh, terus kemudian membentuk bintang dan planet-planet di dalamnya. Gitu saya menurutku, lah kalian gimana? Jadi ya, menurutku teori yang sesuai itu teori pasang surut, yaitu surut gas dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey tahun 1918. Pada teorinya, mereka mengatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Akibatnya terjadi pasang surut pada tubuh matahari dan menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa pada tubuh matahari. Menurutku ada juga lagi, yaitu teori awan kabut, teori protoplanet yang juga disebut sebagai teori awan debu. Teori ini mengungkap bahwa tata surya pada mulanya berbentuk awan yang sangat luas yang terdiri dari debu, gas hidrogen, dan gas helium. Partikel-partikel awan ini kemudian saling tarik-menarik, berputar secara cepat dan teratur. Lama-kelamaan terbentuklah piringan cakram di mana bagian tengahnya menggelembung dan bagian tepinya menyempit. Inti cakram yang menggelembung itu lalu menjadi matahari, sedangkan bagian tepinya menjadi planet-planet. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nggak apa-apa ya, pembelajarannya siang-siang, jangan ngantuk dulu ya, nggak apa-apa. Semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau begitu, sebelum mulai pembelajarannya, dimulai dulu dengan doa. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Dipimpin oleh Bu Uki, berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Di absen dulu ya. Ini yang datang 32, berarti satu anak tidak masuk. Ini tadi Sania izin ya, tidak masuk ya. Berarti cuma Sania saja. Oke. Iya, neneknya katanya. Oh, ke mana neneknya? Oke, ya izin. Berarti cuma tinggal Sania saja yang tidak masuk. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah siap untuk presentasi, sebelum mulai presentasi, Bu Uki mau bertanya dulu. Minggu kemarin kalian sudah belajar apa? Pertemuan sebelumnya? Pembentukan pembentukan ya yang sinyalnya mungkin sinyalnya susah bisa dimatikan kameranya enggak apa-apa biar tidak terlalu berat boleh dimatikan kameranya yang kesusahan sinyal. Oke. Tata surya dan zakat raya, Bu. Betul. Jagat raya ada berapa teori terbentuknya kemarin? 3. Apa saja? Big Bang, teori keadaan tetap, sama jagat raya mengembang. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari betul, jagat raya mengembang. Untuk pembelajaran kita hari ini itu adalah diskusikan. Minggu kemarin Bu Uki sudah bilang kalau hari ini kita akan mendiskusikan teori-teori dari jagat raya dan tata surya yang sudah dipelajari pada minggu sebelumnya. Kan kemarin kalian sudah diskusi lewat WA grup kan? Kemarin Bu Uki juga masuk dalam kelompok WA kalian, sudah Bu Uki rekam tentang percakapan kalian, tanggapan kalian. Nah, tanggapan dan percakapan kalian kemarin itu yang kalian masukkan dalam tabel untuk presentasi kita kali ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk materi kemarin kita sudah mempelajari ada 3 teori jagat raya dan ada 5 teori tata surya. Berarti sekarang kita hanya tinggal mempresentasikan hasilnya. Sebelum presentasi, silakan kalian cermati dulu tabel presentasi yang sudah dibagi Bu Uki dan dikerjakan oleh kelompok kalian kemarin. Nah, di tabel presentasi yang sudah kalian buat, apakah di sana itu kalian sudah yakin, sudah membuktikan benar tidaknya hipotesis tentang terbentuknya jagat raya dan tata surya? Bu Uki berikan waktu selama 5 menit untuk mencermati, dan kalau ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan. Itu Bu, kita jadi tahu tentang macam-macam teori-teori tata surya dan macam-macam itu Bu, apa namanya, jagat raya itu juga teori-teorinya. Oh, jadi tahu semua teorinya ya sekarang ya. Awalnya kan nggak tahu.
Sekarang kalian sudah tahu bagaimana terbentuknya. Jadi ada 5 teori itu dan masing-masing memiliki ciri-ciri sendiri. Ada yang terbentuknya itu dari bintang yang meledak, ada yang terbentuknya itu dari kabut gas, ada yang terbentuknya itu dari material yang ditabrak bintang lain. Akhirnya teorinya jadi macam-macam. Berarti betul sekali. Berarti teori-teori yang sudah kalian bahas di WA group ini sudah kalian buat dalam tabel presentasi ya? Iya Bu, sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, siapa yang mau presentasi lebih dulu? Kelompoknya siapa? Mas, Siapa dulu? Mars apa Saturnus? Saturnus. Oke, Saturnus. Boleh, Saturnus dulu. Anggotanya Saturnus ada 8. Silakan salah satu untuk mempresentasikan. Siapa yang mau? Iya Bu, Maliha. Maliha. Oke, Maliha silakan dipresentasikan. Share screen ya. Ini dari kelompok Saturnus mau mempresentasikan tabel presentasi bab tata surya. Oke, silakan. Bagaimana? Ya. Teori apa? Kenapa memilih 2 teori itu? Karena teori planetisimal teori ini menyebutkan bahwa pada satu titik bintang dan yang berukuran hampir sama akan melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Kalau yang bintang kembar? Oke, alasannya? Berarti intinya ada 2 bintang, satu ditabrak. Yang ditabrak itu pecah berkeping-keping, lalu dia menjadi planet yang mengelilinginya. Ini yang dari kelompok kalian ya. Sedangkan yang tidak ditabrak, dia masih akan tetap menjadi matahari. Betul? Matahari. Oke, betul. Kenapa kalian kok milih ini kira-kira? Kenapa? Apa teorinya? Karena ini menurut kami yang paling masuk akal gitu Bu. Yang paling masuk Ya, akal. paling percaya. Oh, Yang paling masuk. Yang paling masuk dengan keadaan saat ini ya. Ya Bu. Oke, bagus. Terima kasih untuk presentasinya. Semuanya berikan aplaus untuk kelompok Saturnus. Berikan tepuk tangan. Bagus. Oke, yang semangat. Oh, ini bagus sekali. Selanjutnya, tadi kelompok mana lagi yang mau presentasi? Mas. Oke, kelompok Mars. Siapa yang mau mempresentasikan dari kelompok Mars? Yesa Bu. Yesa, boleh. Silakan Yesa, share screen. Kami dari kelompok Mars akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi menurut kami, teori yang paling cocok adalah teori pasang surut dan teori awan kabut. Kenapa kok memilih teori pasang surut dan teori kabut? Karena untuk teori pasang surut, teori ini mengatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu adanya bintang yang mendekati matahari dan menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa pada matahari. Betul sekali. Lalu kalau yang satunya teori apa? Awan kabut, jelaskan sedikit. Teori awan kabut, teori ini mau tata surya mula-mula awan yang sangat luas. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah planet dan benda-benda langit lainnya akan memutari matahari tergantung pengaruh pusatnya. Oke, betul sekali. Baik, terima kasih. Jadi karena keterbatasan waktu, sudah 4 kelompok ya yang presentasi hari ini. Kita nanti akan ada kuis yang di-share Bu Uki melalui WA Group dan Google Classroom. Nanti via kuisis. Oke, jadi begini. Kita ambil kesimpulan ya. Pada dasarnya yang namanya teori terbentuknya jagat raya dan tata surya itu semuanya betul. Jadi kita itu bisa mempercayai bahwa awalnya jagat raya itu terbentuk dari material yang meledak, lalu materialnya itu terpecah ke segala arah yang akan membentuk galaksi-galaksi, di mana di dalam galaksi itu ada planet, ada matahari, ada bintang dan benda langit lainnya. Atau teori jagat raya mengembang juga betul, di mana yang namanya benda-benda langit itu dia tidak stagnan, jadi dia itu dinamis, dia itu selalu bergerak, sehingga yang namanya jagat raya dia itu semakin meluas untuk memberikan ruang. Lalu ada juga yang percaya pada saat awal diciptakan jagat raya memang bentuknya sudah seperti itu. Lalu untuk teori planet itu juga betul. Misalnya kalian mempercayai ada 2 bintang, lalu yang satu ditabrak sampai yang satu pecah membentuk planet, yang satu tidak ditabrak akhirnya dia ini menjadi matahari, itu betul. Lalu ada juga teori nebula atau kabut gas, itu betul. Kenapa milih itu? Teori nebula atau kabut gas ini merupakan terusan dari teori Big Bang. Pada saat Big Bang, di mana pembentukan jagat raya itu materi yang besarnya meledak, kan ada debunya. Lalu debunya ini yang akan terus berpilih dan lama-lama akan membentuk tata surya. Kalian semua itu hebat karena kalian bisa mencari tahu, lalu kalian sendiri ini juga bisa
istilahnya mencari tahu bagaimana teori yang kira-kira sesuai, bagaimana teori yang relevan dengan mengkaitkan antara teori yang satu dengan teori yang lainnya. Bagus sekali. Kelas IPS 3 memang luar biasa. Oke. Nah, karena kita itu, tepuk tangan. Berikan aplaus buat IPS 3 semuanya. Nyalakan mic-nya. Ayo berikan tepuk tangan, aplaus. Aku pakai pas juga. Untuk IPS 3. Nah, IPS 3. luar biasa. Oke, karena kita ini sudah belajar selama 2 minggu. Pertama-tama kalian mempelajari teori-teori, lalu kalian ini sudah bisa mencari hipotesis kira-kira mana teori yang menurut kalian paling benar. Kalian juga sudah bisa mempresentasikan hasilnya, kalian bisa menarik kesimpulannya. Sekarang Bu Uki pengen kalian pindah ke Google Classroom atau di WA Group. Oke, ada 10 soal di sana. Karena kita mempelajarinya dari awal, jadi Bu Uki yakin kalian semua pasti bisa menjawab 10 soal itu dengan baik dan benar. Nah, jadi tidak sampai 10 menit nanti, soalnya satu soal sudah di-set Bu Uki selama 45 detik sampai satu soal tiap soalnya. Betul sekali. Sebelum kita pindah ke Google Classroom dan WA Group untuk mengerjakan kuisis, sekarang Bu Uki tutup dulu pertemuan kita untuk minggu ini. Lalu minggu depan, pertemuan berikutnya kita masih akan tetap mempelajari tentang planet bumi. Tapi apa yang dipelajari? Yang kita pelajari adalah revolusi dan rotasi. Semuanya ada di modul. Sebelum ditutup Bu Uki, kita berdoa dulu karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Dipimpin oleh Bu Uki, berdoa, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sekarang bisa live dari Google Meeting, lalu silakan masuk ke Google Classroom atau WA Group untuk mengerjakan latihan di kuisisnya. Terima kasih, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.